Keller International atau disingkat HKI adalah organisasi nirlaba internasional yang didirikan pada tahun 1915. HKI didedikasikan untuk menyelamatkan dan meningkatkan penglihatan dan kehidupan anak-anak yang rentan dengan memerangi penyebab dan konsekuensi dari kebutaan, kesehatan yang buruk, dan kekurangan gizi. Program ini bernama Pencegahan Penyebab dan Konsekuensi Kebutaan pada Anak. HKI bekerja sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Ruang lingkup kerja dari program ini adalah: pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan mata anak. Kedua, menyebarluaskan materi dan media pencegahan kebutaan pada anak. Ketiga, peningkatan sistem layanan kesehatan mata anak, khususnya pada layanan optik dan refraksi. Keempat, melaksanakan advokasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pencegahan kebutaan pada anak. Program HKI ini lebih melibatkan kedua belah pihak. Yang pertama adalah kami dari jajaran Dinas Kesehatan secara terstruktur dilatih dari Dinas Kesehatan, kemudian sampai bidan desa. Kemudian di sisi yang lain juga guru KS di sekolah diberi kapasitas terkait dengan screening mata secara sederhana sehingga kedua-duanya bisa memberikan perhatian yang sama terhadap kesehatan mata anak. Manfaatnya sangat besar. Saya sebagai praktisi yang betul-betul menangani anak, itu keseharian dari tahun ke tahun saya melihat banyak perubahan, terutama dalam jumlah kasus yang dirujuk ke kami. Kebetulan kami itu bekerja di rumah sakit rujukan, di mana kasus-kasus yang banyak, kasus-kasus rujukan itu banyak sampai ke kita. Hal ini dapat terlaksana dengan dukungan dari program Seeing is Believing Standard Chartered Bank dan bermitra dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia di Sulawesi Selatan, dan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, Makassar. Halo smart listener and smart people, welcome back to our YouTube channel dan pastinya selamat datang di program Smart Talk Special Edition with Helen Keller International. Ini adalah seperti namanya ya, Special Edition. Ini program obrolan yang spesial kami hadirkan hanya di YouTube channel Smart FM Makassar bersama dengan Helen Keller International yang akan membahas banyak hal seputar kesehatan mata. Nah, dan untuk episode ini adalah episode pertama gitu ya. Jadi kita akan berkenalan dulu pastinya dengan apa sih Helen Keller International itu. Tapi sebelum itu saya akan perkenalkan dulu nih. Rifa hari ini pastinya ditemani sama dua orang narasumber yang tampan-tampan ya, yang hadir di studio Smart FM Makassar. Yang pertama pastinya nih si yang punya program. Kita punya Pak Wardana Dipa di sini. Halo Pak Dipa. Halo Mbak Rifa. Apa kabar? Sehat, terima kasih. Sehat. Terima kasih sudah hadir ya. Sama-sama. Nah, Pak Dipa ini adalah Senior Project Coordinator dari Helen Keller International. Nanti kita akan banyak bertanya juga nih ke Pak Dipa. Nah, selain ada Pak Dipa, di sini juga ada Dekan Wakil Dekan 1 ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar, ada Bapak Ansaryadi MSc PhD. Benar nggak Pak namanya? Ya, betul. Terima kasih. Kalau akrabnya dipanggil Pak Anca ya. Iya, terima Apa kasih. kabar Pak Anca? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Masih berkutat dengan COVID-19 seperti ya Pak ya? Iya, masih membantu bagaimana mengupayakan pengendalian COVID-19 di Makassar. Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan juga betul. ya. Oke, baik. Nah, hari ini kan kita bahasnya, topik di episode pertama ini adalah program pencegahan penyebab dan konsekuensi kebutaan anak. Seperti apa programnya? Program ini pastinya dijalankan sama Helen Keller International. Nah, tapi sebelum kita bahas programnya jauh, kita harus kenalan dulu dong. Apa sih Helen Keller International itu? Pak Dipa boleh dijelaskan secara singkat mungkin? Baik, Helen Keller International ini lembaga nirlaba, jadi non-profit memang orientasinya, dan kami lembaga
di Indonesia statusnya masih menjadi lembaga internasional yang memang fokus di dunia, berfokus pada 3 bidang secara spesifik: kesehatan mata, nutrisi, dan pendidikan inklusi. Nah, kebetulan sejak tahun 2015 di Sulawesi Selatan kami sedang menjalankan program pencegahan penyebab dan konsekuensi kebutaan pada anak. Secara spesifik Mbak Rifa, kebutaan pada anak. Jadi kesehatan mata anak lah secara spesifik, bukan kesehatan mata general gitu. Oke, baik. Jadi di Sulawesi Selatan sejak 2015 itu betul. program pencegahan penyebab dan konsekuensi kebutaan pada anak. Itu nama resminya. Itu nama resminya, tapi spesifiknya kebutaan pada anak ya. Ya, kesehatan mata anak lah, bisa dibilang kesehatan mata anak. Oke, baik. Tapi karena kesehatan mata anak ini yang menjadi spesifik, nah mungkin kita juga harus tahu nih kok penting itu untuk difokusin gitu. Ya, kesehatan mata anak menjadi penting kalau dari sudut pandang kami ya, karena kesehatan mata anak ini jarang diperhatikan orang. Mayoritas orang bicara tentang pencegahan kebutaan itu adalah bicara pencegahan kebutaan untuk orang dewasa, katarak secara umum. Kalau misalkan ini ya kondisi yang spesifiknya. Kebutaan pada anak ini kondisi yang secara populasi sedikit, tapi dampaknya sangat panjang dan sistematis. Saya ambil praktisnya aja ya. Jadi misalkan seorang anak yang matanya terkena letusan balon atau tertusuk di usia 3 tahun, kehilangan penglihatan, kan dia tidak meninggal di usia 3 tahun. Dia masih terus hidup dengan kondisi kebutaan tersebut. Katakanlah usia harapan hidup berapa Pak Ansari? 65 tahun? 65 tahun lah ya katakanlah. Berarti dari usia 3 tahun sampai 65 tahun itu ada 62 tahun yang dia hidup dengan kebutaan. Di situ dia akan mengalami kesulitan dengan menyerap informasi, belajar di sekolah, berinteraksi, mengenali lingkungan rumah, mengenali wajah orang tuanya. Anak ini kan masih masa tumbuh kembang. Dampak itu yang dampak buat anak tersebut itu akan berpengaruh juga ke orang tuanya. Bagaimana orang tuanya mengusahakan pengobatan, mengusahakan pendidikan terbaik buat anaknya, mencari mungkin pengobatan tradisional mungkin kadang-kadang beberapa cerita kami dengar seperti itu ya. Jadi dampaknya kemana-mana, tidak cuma buat anaknya, tapi juga buat keluarganya, buat perkembangan dirinya, buat kualitas hidupnya. Benar-benar. Itu kenapa kami dari Helen Keller International berfokus pada pencegahan kebutaan mata anak. Karena program ini buat kami adalah komplementer dari program yang dilakukan secara global. Seperti itu. Baik, jadi memang penting sangat untuk menjadi fokus ya penglihatan anak, khususnya kesehatan mata, apalagi pencegahan kebutaan pada anak. Karena walaupun secara jumlah populasinya kecil karena mungkin ya tadi seperti dikatakan. Orang kalau bicara soal kesehatan mata ya fokusnya ke orang tua karena yang paling sering kena gangguan mata kan adalah orang tua, dewasa gitu. Anak-anak mas sedikit tapi dampaknya jangka panjang gitu ya dan sangat apalagi anak-anak ada periode emas kehidupannya gitu ya. Betul sekali. Di masa kecil. Nah, dalam menjalankan program ini pastinya di Sulawesi Selatan kita punya 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Gimana cara dari Helen Keller sendiri atau strategi apa nih yang dilakukan dalam menjalankan program ini sejak 2015 ya? Langkah pertama memang kami mencari persetujuan atau izin dulu. Jadi izin untuk karena ini program kesehatan, jadi kami meminta izin kepada yang punya wilayah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian kami juga berjejaring dengan lembaga lain, akademisi, misalkan dengan FKM Unhas. Kami berjejaring dengan organisasi profesi. Ada profesi dokter mata, ada profesi refraksionis optician. Jadi karena pada dasarnya Helen Keller ini bukan lembaga yang bukan tenaga ahli. Jadi kami pada dasarnya hanya punya ide, punya rencana, tapi kami butuh bantuan banyak orang. Dan kami percaya bahwa ada sumber daya lokal yang seharusnya bisa melakukan upaya-upaya ini. Cuma mungkin belum berjejaring atau mungkin belum punya satu visi. Posisi Helen Keller adalah mengorganisir ini. Nah, kemudian terkait dengan luas wilayah Sulawesi Selatan ya, 24 kabupaten kota, sepanjang 5 tahun ini dari 2015 sampai 2020 akhirnya kami melakukan pelatihan bertahap. Jadi ada tahap-tahap, kami mulai secara efektif mulai 2017 kami kerja di 6 kabupaten, 2018 kami tambah 9 lagi, 2019 kami tambah 9 lagi. Jadi total 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, semuanya
dimasuki Sudah terjangkau semua ya. terjangkau semua, dan syukurnya juga mendapat dukungan, mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten kota masing-masing, dinas kesehatan masing-masing, dan dinas pendidikan juga. Karena kami akhirnya memang mau fokus pada anak usia sekolah. Jadi dinas pendidikan juga harus terlibat, Kementerian Agama terlibat, beberapa juga kadang-kadang Kasbangpol pun terlibat, perlindungan anak terlibat di beberapa kabupaten. Banyak lini kemudian yang Iya. ikut begitu Iya, ya, bergabung. Nah, saya pengen tahu dulu nih, Pak Anca sendiri melihat program ini seperti apa? Hadirnya Helen Keller dari 2015 memfokusi pada kesehatan mata atau kebutaan pada anak. Bapak melihatnya seperti apa? Ya, dari sisi public health tentu kami lihat ini upaya yang bagus ya. Oleh karena peningkatan kesehatan mata masyarakat khususnya pada anak itu tidak banyak diperhatikan sekarang ini. Dan di beberapa riset juga itu tidak muncul sehingga orang tidak tahu ini kondisinya seperti apa. Nah, tahun 2015 itu juga kami bersama-sama dengan Helen Keller melakukan assessment. Ini ada nggak pelayanan yang tersedia di puskesmas? Itu dulu yang kita assess. Kita belum cek ini di masyarakat ada masalahnya nggak. Kita ada cek, andaikan ada, ini tersedia nggak pelayanan. Dan ternyata pelayanannya sangat minimal. Bahkan peralatan yang paling dasar misalnya hanya untuk melihat Snellen chart-nya, untuk mengetes kebutaan itu tidak banyak tersedia di puskesmas. Jadi di tahun 2015 Pak Dipa, kami dengan teman-teman itu melakukan assessment terhadap pelayanan kesehatan yang tersedia. Kemudian kita cek apa kira-kira yang kurang, maka muncullah ide tadi itu melakukan screening, melatih seluruh tenaga-tenaga bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas kesehatan kota untuk berupaya meningkatkan kesehatan mata khususnya mata pada anak. Karena sekali lagi konsekuensinya ini kan jangka panjang dan juga mempengaruhi aspek yang lain. Kalau anak-anak misalnya tidak bisa melihat dengan bagus di sekolah, itu kan mempengaruhi kemampuan untuk dia belajar. Ya, tidak bisa melihat di depan atau tidak bisa melihat di belakang. Dan kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita identifikasi. Nah, saya kira ini program yang bagus untuk meningkatkan derajat kesehatan mata anak-anak di Sulawesi Selatan. Ya. Oke, tapi Bapak sendiri melihat sejak 2015 itu hingga saat ini ada perubahan dong dari kacamata public health. Iya. Tentunya ada beberapa intervensi yang kita lakukan dan dilakukan oleh teman-teman di HKI, melakukan screening, meningkatkan skill, capacity dari layanan kesehatan yang ada, skill, capacity dari orang-orang yang memberikan layanan termasuk di sekolah. Bagaimana mereka bisa mengakses, bagaimana mereka bisa melakukan screening yang sangat standar ya, melihat dia bisa lakukan di sekolahnya ini anak-anak murid-murid saya ada gangguan masalah kesehatan mata atau tidak. Nah, itu kan kita dengar tadi dari 24 kecamatan. Saya tidak ingat persis berapa jumlah sekolah yang dia lakukan itu untuk meningkatkan kapasitas. Dari sekolah mengidentifikasi apakah siswanya itu mengalami gangguan kesehatan mata atau tidak. Dan ini memang harus kalau sudah di screening harus ada upaya untuk menindaklanjuti. Kira-kira begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh HKI itu Helen Keller ya, terutama dalam peningkatan capacity ya untuk mengidentifikasi gangguan kesehatan mata pada anak itu cukup bagus. Dan penindaklanjutannya itu tadi ada kolaborasi dari Helen Keller dan juga pihak-pihak lain. Mungkin boleh disebutkan organisasi apa saja yang kemudian sudah menjadi partner sejak 5 tahun terakhir sampai sekarang. Sampai sekarang, ya, yang jelas kami bermitra dengan dinas kesehatan tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota. Kemudian akademisi dari FKM Unhas, kemudian ada organisasi profesi dengan profesi dokter mata, profesi refraksionis optician. Sempat juga kami mengundang bidan, tapi itu levelnya mungkin hanya beberapa kabupaten karena terkait dengan usia balita ya. Kemudian kami bermitra, ya mitra terbesar kami sebenarnya terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kementerian Agama, karena mereka yang mengorganisir sekolah, mereka yang mengarahkan jadwal sekolah,
Dan dorongan dari mereka lah akhirnya sekolah mau gurunya mesti melibatkan diri dalam upaya kesehatan upaya kesehatan mata anak ini ya. Oke, baik. Gitu. Tentunya Pak Dipa selama menjalankan program ini ada banyak tantangan dong yang dihadapi. Nggak mulus-mulus aja. Nggak mulus-mulus gitu aja. ya. Apalagi tadi Pak Anca udah sempat mengatakan bahwa sebelum kita mulai program kita lihat dulu apakah layanannya tersedia gitu ya. Di assessment dulu gitu ya. Itu salah satu tantangan. Tapi kalau dari Helen Keller sendiri selama beberapa tahun terakhir apa nih tantangannya? 5 tahun bukan waktu yang singkat dan juga bukan tidak sedikit tantangan ya. Iya. Memang tantangan pertama yang kami hadapi adalah awareness. Tidak banyak orang yang berpikir bahwa kesehatan mata anak itu penting. Mungkin masih anak-anak, nanti umur 10, nanti umur 18, nanti umur 3 tahun baru diurus. Tapi ternyata nggak demikian. Itu pun mayoritas dari kami tahu setelah banyak berinteraksi dengan dokter-dokter mata. Ternyata mata anak ini spesifik, penanganannya akan berbeda dengan mata orang dewasa. Jadi tantangan pertama itu raising awareness buat pemerintahan, buat tenaga kesehatannya, buat guru-guru, buat orang tua. Jadi program akhirnya disusun berdasarkan langkah program disusun berdasarkan tersebut. Kami melakukan raising awareness, kemudian melakukan yang tadi Pak Anca sebutkan peningkatan kapasitas. Karena 24 kabupaten kota ini mau tidak mau kami melakukan secara berjenjang. Berjenjang. Jadi karena tim kami kecil, tim kami hanya sekitar total sampai dengan sekarang mungkin hanya sekitar 15-20 orang untuk menjangkau 24 kabupaten kota. Jadi kami melakukan istilahnya untuk peningkatan kapasitas adalah pelatihan berjenjang. Pelatihan berjenjang. Kami melatih sekian banyak orang per kabupaten. Mereka kembali ke kabupaten masing-masing. Mulai mereka raising awareness, melatih skill tenaga kesehatan di puskesmas. Kemudian ada lagi kalau mungkin dulu istilahnya getok tular mungkin Pak ya. Jadi getok tular itu jadi tenaga kesehatan yang sudah dilatih, yang dari puskesmas ini mereka melatih lagi guru. Kemudian tenaga puskesmas ini juga mereka melatih kader posyandu. Dari 3 sisi yang ada di masyarakat ini, tenaga kesehatan di puskesmas, guru dan kader posyandu. Mereka yang melakukan identifikasi ke anak-anak, anak usia sekolah, anak balita. Dari situlah kami akhirnya bertemu ini keluasan jumlah kasus yang ditemukannya sekian banyak. Nah, itu juga lama waktunya karena butuh waktu lama ya. Kemudian pun mereka yang sudah punya skill tidak semuanya, ini tantangan ketiga jadinya. Mereka yang sudah punya skill, sudah punya pengetahuan, tidak semuanya akhirnya meyakini istilahnya mungkin, meyakini bahwa ini jadi urgent, ini perlu dilaporkan, ini perlu di follow up. Nah, mereka yang sudah sadar, terutama tenaga kesehatan, biasanya berpikir, ternyata peralatan kami kurang, kami nggak punya snellen. Ini sama sesuai dengan temuan baseline awal dari timnya Pak Anca. Peralatan kami ternyata di puskesmas kurang, peralatan kami di rumah sakit ternyata kurang. Padahal kami udah mulai terima kasus banyak. Itu dia. Bahkan itu salah satu tantangannya walaupun udah dilakukan pelatihan, bahkan orang-orang yang tadi sudah ditingkatkan kapasitasnya, sudah dilatih, mereka tahu tapi penindaklanjutannya yang bahkan masih minim. Gitu ya. Nah, terkait tindak lanjut ini juga ini yang sepanjang perjalanan kami menemukan hal yang menarik juga Pak Anca. Ini terkait data sebenarnya ya. Ya, jadi selama ini yang kami temukan bahwa ada memang upaya-upaya yang dilakukan sebelum program dimulai itu ada upaya untuk mengidentifikasi. Dari identifikasi itu kan munculnya data begitu ya, berarti data jumlah. Data ini nggak diapa-apain. Jadi kalau mau dibilang upaya pencegahan kebutaan, ini belum menjadi pencegahan kebutaan. Ini baru pengumpulan data. Terus nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain. Gitu. Akhirnya kan kebutaannya tetap terjadi karena tidak dicegah kan. Nah, akhirnya program mungkin sekitar 2017 transisi 2018 merubah strategi, menambah strateginya untuk penyediaan kacamata, kemudian memberikan asistensi buat anak-anak yang ditemukan oleh kader-kader posyandu, oleh anggota masyarakat. Mereka mau berobat, mereka mau ke Fasiankes, fasilitas pelayanan kesehatan, tapi terkendala biaya, terkendala tempat tinggal. Kadang-kadang beberapa kasus itu terkendala tidak menjadi anggota atau belum menjadi anggota BPJS Kesehatan. Program akhirnya mengembangkan satu support untuk membantu keluarga-keluarga ini, anak-anak ini untuk mencapai atau mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Seperti itu. Jadi supaya memang terjadi pencegahan kebutaan anak, bukan cuma pengumpulan data.
pengumpulan data tentang anak yang mengalami gangguan penglihatan, tapi terjadi sampai ke pencegahan kebutaan anaknya. Oke, baik. Dan semuanya itu berbasis pada data yang sudah Iya, dikumpulkan, semua itu harus berbasis gitu pada data. ya. Betul. Nah, ngomongin soal data juga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, sepertinya juga sudah melakukan riset begitu ya. Riset apa itu, Pak? Boleh dijelaskan? Ya, jadi riset ini sebetulnya follow up atau tindak lanjut dari program yang dilakukan oleh teman-teman di Helen Kellers. Jadi kan sampaikan tadi mereka sudah melatih guru, mereka sudah melatih kader untuk melakukan screening di sekolah dan di posyandu untuk mengidentifikasi kira-kira seberapa banyak anak-anak yang ada masalah atau ada gangguan dengan masalah kesehatan mata. Dan kalau ada masalah kesehatan mata supaya secepatnya di follow up. Jadi riset ini tujuannya untuk melihat yang pertama, apakah orang tua itu tahu anaknya di screening? Kan dilakukan di screeningnya di sekolah. Ya. Dan dilakukan juga di screeningnya di posyandu. Nah kalau di posyandu itu kan rata-rata anaknya ditemani oleh orang tua. Tapi kalau dia di sekolah biasanya hanya yang datang itu adalah anaknya karena dilakukan di sekolah. Yeah. Jadi riset kita yang pertama itu bertujuan untuk mengetahui ini orang tuanya tahu nggak ada program screening. Yang kedua, kalau dia tahu hasilnya. Hasilnya seperti apa ya. Dan yang berikutnya adalah kira-kira kalau yang dapat hasilnya ini berapa banyak yang pergi periksa lanjut. Oke. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir itu kita identifikasi kalau mereka pergi, apa yang membuat mereka pergi? Mau pergi memeriksakan lanjut dari hasil screening. Dan kalau tidak pergi, kira-kira apa hambatannya? Ya. Nah itu yang kita coba elaborasi dari penelitian ini. Kita ingin tahu apa orang tua tahu ada program seperti ini, apa dia dapat informasi hasilnya, dia follow up nggak itu hasil screening, dan kalau tidak pergi, kira-kira gimana hasilnya? Itu gambaran dari riset ini. Oke, berarti riset ini untuk mengidentifikasi juga hambatan untuk melakukan screening, begitu ya Pak ya? Bukan, kalau hasil screening itu kan harusnya dia follow up. Oke. Jadi sudah diketahui ada masalah dengan mata, tapi itu harus diperiksa lebih lanjut oleh dokter. Kan yang memeriksa ini guru-guru di sekolah. Oke. Nah, dia tahu oh ini ada masalah, tapi harus diidentifikasi lanjut oleh dokter atau ahlinya. Nah itulah kita cek apa betul orang tuanya menindaklanjuti ini setelah dia tahu anaknya ada masalah berdasarkan hasil screening. Oke, baik. Nah, riset ini dilakukan sejak kapan, Pak? Ya, kita lakukan mulai bulan Agustus, ya. Agustus, September, kemudian kurang lebih 2 bulan lamanya. Kita lakukan pengumpulan data di lapangan di beberapa kabupaten. Itu kita lakukan interview pada 352 orang tua siswa dan 132 orang tua anak-anak yang datang di posyandu. Jadi kurang lebih totalnya hampir 500 orang. Jadi 384. Ya, jadi 352 pada orang tua siswa di SD dan SMP dan 132 anak-anak yang bermasalah ini yang datang di posyandu. Ya, itu, ya. Nah, dari hasil riset ini pastinya kita tahu dong banyak anak-anak yang kemudian ditemukan kelainan pada matanya dari screening itu, tapi ada yang menindaklanjuti, ada juga yang enggak. Nah, dari hasil riset seperti apa nih? Dan apa penyebabnya nih Pak? Baik, ini yang menarik. Jadi mungkin saya coba lihat datanya ya. Jadi begini. Kalau kita tanyakan apakah orang tua itu mengetahui anaknya dilakukan screening atau diperiksa untuk screening. Kalau untuk orang tua siswa yang di SD dan SMP itu setengahnya yang tahu. Kurang pasnya itu 51% orang tua yang itu anak-anak sekolah ya. Tapi kalau orang tua balita yang datang di posyandu hampir semuanya tahu. Itu 94%. Itu kan karena mereka mendampingi. Nah, jadi mungkin dia begitu datang dia lihat ini ada pemeriksaan mata ya dia tahu. Jadi hampir semuanya tahu 94%. Kalau yang di sekolah itu hanya 51% bahwa ada kegiatan pemeriksaan screening mata di sekolah. Kemudian yang berikutnya itu kita tanya ke orang tuanya apa dia dapat nggak hasilnya. Kan karena dia tahu ada pemeriksaan tapi hasilnya seperti apa? Dia nggak tahu. Nah, jadi itu kita cek. Ini hanya 13% orang tua yang mendapatkan hasil pemeriksaannya. Jadi cukup rendah sebetulnya.
hanya sekitar 13%. Kalau balita, orang tua balita itu sekitar 44%. Yang dapat hasilnya. Jadi mungkin saja pada saat itu langsung diinformasikan atau mungkin pada tahun berikutnya diinformasikan. Kenapa bisa begini? Kalau di sekolah itu, jadi guru yang melakukan screening, kemudian menginformasikan kepada siswa hasilnya, dan minta hasilnya siswa ini menginformasikan kepada orang tuanya bahwa begini hasilnya, mungkin ada masalah dengan mata. Ya, dan ini yang mungkin yang pertama kenapa sampai kurang guru yang dapat, karena mungkin guru murid ya tidak menyampaikan kepada orang tuanya. Itu satu. Yang kedua, mungkin belum ada mekanisme yang clear bahwa bagaimana cara sekolah menyampaikan hasil screening itu ke orang tua. Ya mungkin kalau saya pikirkan, andaikan ada lebih bagus, apakah ada surat tertulis menyampaikan kepada orang tuanya bahwa, atau memanggil secara langsung orang tuanya datang ke sekolah bahwa begini hasilnya dalam rapat orang tua atau apa. Mungkin itu salah satu cara supaya dia tahu. Nah, kemudian berikutnya kita cek setelah dia tahu, apakah dia pergi follow up. Ya, dari 47 13% tadi yang tahu hasilnya itu hanya 10 orang ya yang pergi melakukan follow up ke puskesmas atau rumah sakit untuk melakukan pengecekan lanjut. Karena ingat di sekolah itu kan hanya mereka di screening. Kira-kira untuk memastikan itu apa hasilnya harus dokter. Jadi guru menyampaikan kepada siswa begini hasilnya, kemudian diminta orang tuanya datang ke puskesmas atau, dan itu hanya sekitar 10% ya dari 47 orang yang tahu hasilnya. Nah, kemudian untuk balita, balita ini cukup tinggi. Ya, kira-kira 2/3-nya. Jadi dari 54 orang yang tahu atau mendapatkan hasil pemeriksaan anaknya, yang follow up itu 2/3-nya, kira-kira 36 orang. Jadi cukup tinggi pada balita. Nah, ini mungkin ada perbedaan karena kalau dia hanya dapat sepintas dari anaknya dengan dia terlibat langsung ketika pemeriksaan, dia tahu mungkin kesadarannya untuk melakukan pemeriksaan lanjut itu mungkin yang berbeda. Ya. Nah, setelah kita cek, kita coba tanyakan lebih lanjut kenapa sampai sebagian besar orang-orang itu tidak pergi memeriksakan, tidak follow up hasilnya, tidak follow up hasilnya. Ya? Yang alasan pertama sebetulnya itu adalah orang tua memang tidak tahu. Orang tidak tahu bahwa ada pemeriksaan dan ada hasil, sehingga dia mungkin tidak follow up. Karena tadi hasilnya rendah kan? Iya kan, jadi tadi karena hanya setengahnya yang dapat informasi. Ya, jadi setengahnya tidak dapat informasi. Nah, yang dapat informasi pun tidak semuanya pergi follow up. Ya, ke sekolah, ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi itu alasan pertama adalah tidak ada informasi, dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang kedua adalah ini persepsi bahwa masalah pada anaknya itu tidak serius. Mungkin dia tahu ada jadi kurang masalah penting sedikit, untuk ditindaklanjuti mungkin dia ya. merasa ini kan biasa-biasa, jadi masih bisa melihat atau apa bagaimana. Jadi persepsi orang tua terhadap hasil screening itu menyatakan bahwa ini tidak serius. Ya, kalau tidak serius maka dia tidak follow up. Nah, itu dua saya kira yang menjadi alasan utama kenapa sampai tidak banyak orang yang menindaklanjuti hasil screening. Dan yang lain tapi tidak banyak, misalnya orang tuanya tidak punya waktu, orang tuanya tidak punya uang. Itu juga kami dapatkan, tapi yang paling banyak itu adalah itu yang dua. Tidak tahu bahwa ini ternyata harus ada pelaksanaan dan harus di follow up. Itu dua yang menjadi titik fokus kenapa sampai orang pergi, dan yang pergi itu yang 10% ya karena dia khawatir. Dia takut jangan sampai ini berkembang ke arah yang lebih parah. Makanya dia cepat membawa. Itu ada sekitar 10 orang. Baik. Begitu. Nah, dari hasil riset ini tadi berarti kita udah tahu dong poinnya, permasalahannya di mana. Langkah selanjutnya seperti apa dari tindak lanjut hasil riset ini? Boleh dari Pak Anca dulu, baru nanti kita ke Pak Dipa. Iya, mungkin saya dulu. Jadi ada dua yang kami rekomendasi penting saya kira. Yang pertama adalah bagaimana memperbaiki mekanisme pemberian informasi kepada orang tua lebih awal tentang informasi ini. Mungkin sebelum
screening sudah diberikan informasi bahwa akan ada begini. Jadi orang tua pertama tahu bahwa akan ada program ini. Yang kedua, pemberian hasilnya ini mungkin kalau bisa lewat surat secara tertulis, atau kalau orang Indonesia kadang-kadang lebih senang kalau dia dipanggil datang ketemu langsung ke sekolah menyampaikan hasil. Jadi kesannya lebih serius gitu ya. Iya, lebih serius ya. Ini mungkin yang pertama, bahwa pelibatan pemberian informasi dari awal dan pemberian informasi dari hasil screening kepada orang tua supaya mereka lebih aware. Yang kedua adalah perlu juga koordinasi mekanisme pelaksanaan antara puskesmas, guru dan orang tua. Jadi puskesmas juga mesti tahu. Jadi tiga ini, triparty ini mungkin harus koordinasinya bagus ya. Sekolah, puskesmas dan orang tua. Bahwa puskesmas juga tahu, oh ada yang begini dan saya perlu persiapkan. Jadi kalau bisa dia dapat juga namanya, dia bisa kontak juga mungkin orang tuanya. Kalau misalnya mungkin orang tua tidak dapat informasi, tapi puskesmas dapat list semuanya ini dari. Jadi mereka yang memfollow up langsung ke orang tua. Follow up bisa ke orang tua. Ada puskesmas juga tahu, oh ternyata di daerahnya ini ada sekian orang yang bermasalah ini dan perlu follow up lanjut. Sehingga mungkin dia tidak hanya pasif datang menunggu orang tua datang, tapi bisa juga melakukan langkah-langkah aktif bahwa dia menghubungi orang tua bahwa berdasarkan data dari puskesmas ada masalah dengan hasil pemeriksaan screening dan perlu kita follow up segera. Ya mungkin begitu. Ya, biar kesannya tidak ada miskomunikasi antara tiga part ini gitu ya. Pihak sekolah, orang tua dan juga puskesmas saling berkaitan. Kalau dari Pak Dipa sendiri gimana? Kalau dari sisi kami, dari sisi program, kami sempat mencoba pada saat membangun mekanisme ini. Kan sebenarnya kami berharap alur ini sudah ada. Hubungan antara puskesmas dengan sekolah ini kan sudah terjalin sebelum program masuk ya. Karena puskesmas ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, mereka bertanggung jawab gitu Pak ya. Ke warga masyarakat, ke unit sekolah, unit pendidikan. Jadi kami berharap memang sesuai yang Pak Anca sampaikan, komunikasi ini terjadi. Pihak sekolah dengan pihak puskesmas. Terkait dengan orang tua, memang asumsi awal kami adalah memang ada forum-forum atau komunikasi yang terjadi antara sekolah dengan orang tua. Jadi sekolah, itu kenapa pada saat sebelum kami masuk sekolah, biasanya kami mengundang kepala sekolahnya dulu. Kepala sekolah sasaran itu diundang, disampaikan, disosialisasikan akan ada seperti ini. Dan kami berharap dukungan dari pihak sekolah, dari pihak dinas pendidikan dan Kementerian Agama, karena ada madrasah juga, mereka juga mengingatkan lagi ke sekolah supaya menyampaikan ke orang tua peserta didik. Nah, itu yang mekanisme itu yang kami harapkan terjadi. Kemudian langkah selanjutnya memang beberapa kabupaten sepanjang pelaksanaan program ya 3 tahun efektif ini, kami melihat ada puskesmas yang proaktif, petugas-petugas puskesmas yang proaktif Pak. Jadi mereka emang akhirnya berkunjung, jadi secara rutin ke sekolah dan mereka saling tukeran nomor telepon. Jadi guru mengabari, Bu atau Pak, ini kayaknya ada anak saya yang begini. Ini saya sudah screening, kelihatannya punya masalah. Bagaimana? Kadang-kadang mereka bersama datang ke rumah orang tua menjelaskan, ini kondisi anak Bapak Ibu begini, sebaiknya begini. Nah, keputusan akhir untuk membawa ke pasien ke puskesmas ya sebagai ujung tombak, sebagai layanan primer atau itu fasilitas kesehatan pertama gitu ya. Itu di orang tua, tetap di orang tua. Tapi paling tidak dari sisi sekolah, dari sisi puskesmas, mereka sudah menyampaikan ke keluarga, ke orang tua, apa yang sebaiknya dilakukan, langkah apa yang harus dilakukan. Nah, ya kami berharap memang ini akan menjadi sebuah sistem ya mungkin sebuah sistem yang berjalan, dihidupkan kembali sebenarnya. Karena ini asumsi program adalah sistem ini sudah jalan. Alur komunikasi ini sudah jalan. Lingkaran ini sudah terjadi, sudah ada, tapi butuh mungkin disegarkan, dihidupkan kembali seperti itu. Lebih distimulasi kembali gitu, didorong kembali agar komunikasi itu bisa terus terjalin begitu ya. Betul. Apakah itu salah satu pencapaian juga dari Helen Keller dalam menjalankan program ini, atau mungkin apa saja yang sudah dicapai selama 5 tahun terakhir? 5 tahun terakhir ini, kalau itu sebuah pencapaian belum. Kayaknya program memang tidak secara spesifik mengawal atau mengintervensi jalur komunikasi tersebut, tapi kami lebih banyak berfokus untuk membangun menyediakan data, terutama raising awareness, meningkatkan kesadaran, kemudian menyediakan sebuah data bagi pemangku kebijakan, bagi akademisi, bagi organisasi profesi, bagi pemerintah, bahwa kesehatan mata anak ini penting. Sejauh ini 5 tahun kami bekerja, kami mentarget memang untuk 24 kabupaten kota itu jelas, dan semua puskesmas di 24 kabupaten kota.
itu ada sekitar 460 puskesmas, Pak. Jadi ini semua Se-Sulawesi Selatan. se-Sulawesi Selatan. Jadi ini semua memang ada petugas yang dilatih. Kemudian kalau sekolah sejauh ini kami berhasil menjangkau 1.300-an sekolah. Itu mulai tingkat SD, SMP, MI, MTS. Beberapa 1.300 ini juga terjadi pengembangan sebenarnya. Tidak cuma target murni program, Pak. Tapi juga ada puskesmas yang akhirnya ini bagus. Kami dapat kuota 3 sekolah. Oh, kami mengembangkan ke 5 sekolah lain. Nah, 1.300 itu sudah termasuk itu semua. Jadi inisiatif-inisiatif mandiri yang dilakukan oleh puskesmas, oleh dinas pendidikan, oleh dinas kesehatan. Kemudian dari 1.300 itu sayangnya yang melaporkan sampai dengan saat ini yang melaporkan bahwa kami sudah melakukan screening itu hanya 1.115 sekolah. Jadi ada sekitar 200 sekolah yang kami tidak tahu apakah mereka melakukan screening dan tidak mengirimkan hasil, atau mereka melakukan screening atau mereka tidak melakukan screening sama sekali. Itu yang 200 itu yang tanda tanya besar. Oke, baik. Nah, dari Pak Anca mungkin ada tanggapannya? Iya, kalau berdasarkan hasil studi ini, mungkin ke depan yang perlu kita perbaiki itu adalah bagaimana mekanisme follow up hasil screening. Ya, jadi mungkin training berikutnya adalah bagaimana men-training tenaga-tenaga kesehatan atau sekolah khusus untuk follow up training, screening. Karena screening itu kan identifikasi awal dan harus di follow up. Jadi perlu ada mungkin SOP bagaimana penyampaian informasi kepada orang tua, bukan hanya hasil screening, tapi apa orang tua yang harus lakukan selanjutnya, kemana mereka pergi. Iya, karena kan mungkin kalau kita kasih tahu ada masalah dengan matanya perlu begini, mungkin di situ perlu disampaikan ke orang tua dan mungkin dilatih kepada puskesmas atau guru-gurunya bahwa kalau ada begini di dalam suratnya itu mungkin dia perlu sampaikan kemana Anda pergi berikutnya. Apakah dia mesti ke informasinya toko? terlampir gitu ya. Mungkin apakah dan mungkin kalau bisa diberikan kontak person siapa yang dia bisa hubungi di puskesmas itu sehingga memudahkan tadi ada komunikasi itu bisa jalan. Jadi kalau dia misalnya mau ke puskesmas di puskesmas mana, atau kalau dia mungkin pergi ke dokter atau ke dokter mana, atau dia tidak perlu ke puskesmas hanya perlu beli kacamata saja. Nah ini kan yang informasi-informasi penting begitu bagi orang tua. Mungkin perlu detail ya supaya dia bisa follow up. Kira-kira begitu. Benar. Tapi bagaimana dengan seperti tadi disebutkan Pak Dipa, ada sekitar 200 puskesmas bahkan yang nggak tahu nih mereka melakukan screening atau tidak, atau bahkan sudah melakukan screening tapi tidak melaporkan. Itu seperti apa? Iya, jadi ini kan mereka juga kadang-kadang banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Iya. Ya mungkin tidak sempat dilakukan semua, dia tidak sempat dia lakukan, tapi ke depan menurut saya untuk penguatan kepada pemerintah kabupaten kan mereka sudah dilatih nih, sudah dilatih di kabupaten-kabupaten. Penguatannya adalah bagaimana supaya mereka yang sudah teridentifikasi ini banyak yang follow up, ya karena kalau kita lihat tadi masih kurang. Jadi penguatannya itu adalah bagaimana mekanisme pemberian informasi pelibatan orang tua dari awal, supaya dari awal dia tahu dan dia dapat informasi tentang apa yang harus dilakukan berikutnya. Andai kata, andai kata anaknya nanti itu ditemukan ada masalah dalam pelaksanaan screening. Nah, di beberapa tempat saya lihat biasanya ya, kalau di negara-negara maju biasanya dari awal itu disampaikan ke orang tuanya, dia berikan surat, dia berikan ini informasi sedetail mungkin. Jadi kalau ada surat yang terlampir hasilnya mungkin template saja tinggal ditulis namanya, tapi sudah jelas di situ kalau Anda positif Anda harus kemana. Yang berikutnya adalah puskesmas. Jadi puskesmas juga mungkin harus mendapatkan, kalau bisa ya sekolah itu mengirimkan data ke puskesmas bahwa kami telah melakukan screening, kemudian kami identifikasi misalnya kurang lebih 10 atau 20 orang yang ditemukan ada masalah terkait dengan mata, dan puskesmas juga perlu proaktif. Jadi 3 sistem yang terkait ini perlu diperkuat semua. Jadi guru di sekolah harus dibuatkan SOP-nya. Kalau Anda mulai screening, apa yang harus Anda lakukan? Bukan hanya menentukan ini gagal atau tidak, tapi juga mungkin diketahui bahwa kalau ada yang gagal, kemana Anda pergi melapor.
Misalnya, oke, sampaikan datanya ke puskesmas. Kemudian di puskesmas juga perlu tahu kalau dia terima ada 20 orang daftar yang ada masalah dari sekolah, apa yang harus dia lakukan. Mungkin SOP itu yang perlu diperjelas. Ya, sehingga dia tahu, puskesmas tahu apa yang harus lakukan kalau ada yang gagal screening. Apakah saya perlu datang ke sekolah atau saya datang tunggu saja di puskesmas, tunggu sampai orang tuanya datang. Tunggu sampai orangnya datang, saya kira mungkin tidak akan maksimal ya kalau kita pasif menunggu. Tapi saya kira dia perlu melakukan outreach. Dia datang ke sekolah. Kalau bisa dengan program UKS-nya bekerja sama, membawa dokternya untuk melakukan pemeriksaan lanjut di sekolah. Baik. Kira Jadi begitu. ada SOP untuk menguatkan komunikasi 3 part ini terus berlanjut, dan itu bukan hanya didorong dari Helen Kellers, tapi juga dari pemerintahnya begitu ya. Karena Helen Kellers sepertinya tahun ini akan selesai programnya ya Pak ya. 2020 selesai ya Pak ya? Iya betul, 2020 kami sesuai kesepakatan kami dengan donor kami, Standard Chartered Bank, kami harus menyelesaikan aktivitas ini, program ini 2020 ini 31. Nah, ya kami banyak berharap bahwa apa yang sudah kami tinggalkan, penguatan kapasitas, kemudian apalagi awareness raising buat guru, buat kader posyandu, buat tugas puskesmas ini tetap dipertahankan. Juga ada dua unit, saya sebutnya apa ya, unit layanan ya, unit layanan kecil yang juga kami bangun. Kami berharap itu juga tetap dipertahankan. Yang pertama ini layanan ROP. ROP ini juga isu yang sedang banyak berkembang karena bayi yang terlahir prematur mempunyai kemungkinan mengalami kebutaan. Nah, unit ini dibangun kerjasama antara Perdami, Profesi Dokter Mata, kemudian IDAI, Profesi Dokter Anak, dan Rumah Sakit Unhas. Jadi mereka membuat sebuah tim yang bergerak ke rumah sakit lain, terutama yang punya unit-unit layanan bayi prematur, supaya melakukan screening sebelum bayinya pulang, diizinkan pulang. Nah, ini juga tujuannya untuk mencegah kebutaan. Tapi pada kelompok bayi ya 0 sampai 1 tahun gitu. Kemudian unit layanan juga yang kami berharap tetap dipertahankan oleh pemerintah daerah adalah unit layanan Vision Center. Ini kalau Vision Center kedengarannya semua tentang vision, tapi ini enggak. Ini spesifik sebenarnya untuk layanan refraksi, Pak. Jadi ini yang dibangun akhirnya kerjasama antara IROPIN, Profesi Refraksionis Optisi, dengan pemerintah Kabupaten Goa. Jadi mereka membangun ini supaya mendekatkan layanan refraksi atau penyediaan kacamata, pemeriksaan tentang terkait refraksi dan kacamata, supaya masyarakat di daerah di daerah Goa yang jauh dari pusat kota, yang mungkin butuh 3 jam 4 jam untuk mencapai Sungguh Minasa, mereka bisa mengakses layanan itu lebih dekat. Nah, itu yang kami berharap itu tetap dipertahankan supaya ya pencegahan kebutaan ini memang terjadi, tidak cuma berhenti di data, tidak cuma dikumpulkan datanya, angkanya meningkat terus, tapi tidak terjadi pencegahannya, tapi memang terjadi. Dan saya kira kalau dari sisi kami sebenarnya integrasinya mudah, simple, karena kami berharap yang kami lakukan ini tidak membentuk satu jalur atau satu sistem baru, tapi memperkuat sistem yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu. Jadi pemerintah setempat atau di daerah-daerah khususnya kader posyandu, puskesmas itu tinggal melanjutkan. Sebenarnya tinggal melanjutkan. Itu yang kami harapkan. Itu yang diharapkan. Nah, dari Pak Anca sendiri mungkin ada masukan mungkin ya untuk agar program ini setelah Helen Kellers udah tidak ada lagi di Sulawesi Selatan menjalankan programnya, tapi program ini tetap berjalan baik dari ROP tadi, Vision Center, dan juga terkhusus pencegahan kebutaan anak di daerah-daerah gitu. Ya, jadi saya sepakat, saya sangat berharap bahwa pemerintah daerah bisa mengadopsi mekanisme ini, mulai memperhatikan masalah kesehatan mata di masyarakat khususnya pada anak. Kenapa? Informasi tadi dari Helen Kellers menyampaikan dari hasil screeningnya itu ada sekitar hampir 14% yang gagal screening, artinya ada masalah pada mata, kurang lebih 24.000 ya. 24.000 anak dari 174.000 yang diperiksa. Ini artinya masalah ini ada di masyarakat. Nah, cuma baru sekarang aja mungkin karena baru pertama diperiksa baru ketahuan bahwa ternyata ada sekitar 13% anak-anak kita yang ada masalah. Nah, ini kami berharap pemerintah daerah ke depan semuanya mulai menjalankan program ini, melakukan screening, dan dari hasil studi ini kita dapatkan kira-kira faktor-faktor apa yang membuat orang tidak
mau melanjutkan pemeriksaan berikutnya. Nah, kita berikan rekomendasi lagi bahwa ini poin-poin apa yang jadi krusial yang bisa menghambat orang untuk datang pemeriksaan lanjut. Kita sudah identifikasi. Nah, ini nanti kita berikan juga kepada pemerintah daerah supaya menjadi perhatian bahwa setelah dia screening, dia harus perbaiki poin-poin mana berdasarkan apa yang kita lakukan sekarang yang perlu menjadi perhatian supaya orang kalau setelah screening dia mau datang untuk melakukan pemeriksaan lanjut apakah di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan itu salah satu yang diharapkan setelah melakukan riset itu ya Pak ya. Betul. Tapi saya penasaran, riset ini apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya di Sulawesi Selatan atau mungkin di daerah lain pernah mungkin? Iya, saya belum banyak mendapatkan studi yang melakukan evaluasi terhadap kenapa orang datang tidak datang melakukan pemeriksaan mata lanjut dari hasil screening. Karena program ini sendiri saya kira baru pertama kali dilakukan di Indonesia masif ini, yang dilakukan oleh Helen Keller untuk melatih, meningkatkan kapasitas, melakukan screening dan sampai kita identifikasi kira-kira apa tidak datang. Belum banyak studi di tempat lain yang melakukan seperti ini. Terima Dan kasih. salah satunya mungkin yang pertama adalah yang dilakukan oleh FKM Betul Unhas sekali. gitu ya bersama dengan Helen Keller. Ya. Nah, pastinya Pak Dipas selama 5 tahun ini ada banyak pembelajaran yang didapatkan dalam menjalankan program ini. Apa saja pembelajaran tersebut khususnya mungkin bisa menjadi rekomendasi juga untuk pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait gitu Pak. Oke. Kalau dari sisi kami sebenarnya balik lagi ke tantangan awal ya, lack of awareness atau minimnya kesadaran, kemudian lack of skill, minimnya keterampilan, dan program berusaha melakukan intervensi itu. Sepanjang 3 tahun efektif berjalannya program ini, ternyata kami melihat sebenarnya ini tidak perlu suatu perubahan yang drastis yang sangat besar. Ini bisa terintegrasi dengan sistem yang sudah berjalan. Kader Posyandu sembari setiap bulan kan ada penimbangan. Mereka bisa melihat, Bu ini mencurigai, Bu ini bayinya kelihatannya matanya begini, sebaiknya ke puskesmas. Atau pasti ada petugas puskesmas yang mendampingi pemeriksaan bulanan Posyandu kan ya. Kemudian terkait dengan sekolah dan sekolah dan puskesmas dengan screening tadi sekolah. Sekolah kan bisa menghubungi petugas puskesmas. Mohon bantuannya 1 orang ditugaskan kami melakukan screening tanggal sekian. Nah, dari situ komunikasi bisa terjalin. Komunikasi juga bisa terjalin dengan rapat-rapat orang tua dan guru gitu ya. Komite sekolah yang sekarang kayaknya lebih aktif ya. Melewati forum-forum seperti itu diberitahukan, mohon anaknya yang sudah di screening dan disarankan oleh guru untuk pemeriksaan lanjutan dibawa ke puskesmas. Seperti itu. Jadi mengintegrasikan awareness, pengetahuan, skill yang sudah kami fasilitasi. Simple sebenarnya. Itu pembelajaran terbesar yang kami dapatkan. Kedua memang aksesibilitas. Memang soal aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan nggak bisa dipungkiri. Indonesia ini sangat luas dengan kondisi geografis yang menantang tiap daerah. Sampai kayak ke Selayar yang jauh sekali. Mereka mesti fasilitas kesehatan sangat terbatas. Itu juga sempat kami capai. Awareness-nya sempat dibangun di sana. Paling tidak mereka lebih sadar tentang kesehatan mata anaknya. Butuh bantuan, mereka tetap harus ke puskesmas. Kemudian pemerintah daerah juga mulai memikirkan gimana infrastruktur transportasi atau ketersediaan optik misalkan di kecamatan yang jauh dari pusat kota. Ya simple sebenarnya, simple. Itu yang kami harapkan tetap dipertahankan oleh pemerintah daerah, bahwa menjaga kesehatan mata anak itu sesuatu yang penting dan bisa dilakukan dengan menggunakan sistem dan mekanisme yang sudah ada, gitu. Tidak perlu membangun sesuatu hal yang baru. Baik. Nah, dari Pak Anca ada masukan dan juga harapannya agar program ini tetap berlanjut meskipun Helen Keller sudah tidak menjalankan program itu bersama dengan pemerintah Sulawesi Selatan. Baik. Jadi saya kira kunci di sini adalah advokasi kepada pemerintah daerah untuk memastikan dia mengadopsi kegiatan ini. Dia aware tentang masalah kesehatan mata dan dia prioritaskan dalam bentuk layanan kesehatan tersedia dan masukkan di dalam penganggarannya. Ya kan ini mereka harus sudah ada dilatih tenaga puskesmas. Mungkin tidak hanya sekali dilatih, mungkin ada refreshing training berikutnya, menambah lagi ke puskesmas yang lain, melatih lagi sekolah-sekolah yang lain, supaya kalau bisa hampir semua sekolah itu di kabupaten bisa melakukan hal yang sama untuk melakukan screening. Jadi di sini saya kira pentingnya pemerintah daerah komitmen. Ya. Kita melakukan advokasi supaya dia komitmen kepada kesehatan mata dan bentuk komitmen itu kita ukur biasanya dilihat seberapa banyak budget yang dia siapkan untuk program ini bisa jalan di
kabupaten masing-masing. Oke, baik. Kasih. Itu masukan dan juga harapan dari Panca gitu ya. Terakhir mungkin ada closing statement yang pengen disampaikan oleh Pak Dipa kepada smart listener and smart people yang menyaksikan kita di episode perdana ini gitu. Oke, terima kasih. Sepertinya memang awareness tentang kesehatan mata anak ini memang harus tidak mungkin tidak, karena ini anak-anak gimana pun cerita mereka adalah investasi generasi kita, investasi bangsa ini. Jadi ya jagalah kesehatan mata anak Anda, paling tidak setahun sekali periksakan ke pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa kondisi matanya sehat. Kalaupun memang butuh dukungan, butuh bantuan, teruskan, lanjutkan, jangan berhenti, tetap di follow up. Oke. Seperti itu. Dan Terima kasih. pastinya sebagai orang tua, sebagai tenaga medis, apalagi yang ada di fasilitas kesehatan, Harus kita smart. harus semangat proaktif juga, betul. gitu ya. Baik, terima kasih banyak Panca untuk Terima kasih waktunya. Pak banyak. Dipa juga terima kasih banyak sudah hadir dalam obrolan kita di special edition bersama Helen Keller International hari ini. Dan untuk Anda, smart listener and smart people, jangan khawatir, ini masih episode pertama. Kita masih punya banyak pembahasan-pembahasan menarik lainnya tentang kesehatan mata, khususnya pencegahan kebutaan pada anak di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami, YouTube channel Smart FM Makassar, dan juga like video ini. Jika Anda merasa video ini memang penting untuk diketahui banyak orang, langsung share ke semua media sosial dan juga teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Rifa Majid pamit, sukses untuk Anda.